Hai guys, welcome back again di Olds Update. Update kali ini kita akan ngebahas tentang Kava. Jadi kebetulan Kava pada bulan ini itu akan ada mainnet launching. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu sentimen positif yang perlu kita bahas dan bisa berpengaruh terhadap pergerakan daripada harga Kava. Jadi kapan Kava akan launching mainnetnya? Rencana itu mainnet launch akan di-execute pada 12 Oktober 2022. Jadi ini ada countdown-nya untuk website Kava-nya sendiri. 6 hari 22 jam 58 menit dari sekarang. Jadi kira-kira gimana nih sentimennya terhadap Kava? Kalau saya lihat based on Coin Market Calendar, menariknya ada sekitar 640 voters, artinya ada 2000 di sini bukan artinya, sorry teman-teman, ada 2800 orang yang melihat si Kava ini dan ada 640 yang nge-vote confident bahwa ini adalah real atau valid ya untuk launchingnya ya. Memang sih di websitenya sendiri juga udah dikonfirmasi, ada countdown-nya bahkan. Nah sekarang kita mau cek nih untuk dari sisi pricing terhadap Kava, kira-kira gimana? Sebetulnya kalau misalnya saya personally ngelihat Kava based on bigger time frame, kita bisa lihat di time frame weekly, Kava itu berada di area major support resistance-nya. Jadi kayak semacam di jembatan nih ya, antara harga di bawah dan antara harga di atas. Dan sementara itu sudah bertahan ya, at least selama 3 kali kita ngetes di level tersebut. Kata orang sih biasanya semakin sering dites berarti semakin lemah ya. Dan ya sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya saat ini, itu ada sebuah trendline yang terbentuk, dan trendline ini seperti sebuah resistance, yang mana kalau misalkan kita lihat si Kava ini selama 2 kali pergerakan terakhir itu lumayan bereaksi di level itu. Tapi di bagian bawahnya, terutama pada level supportnya, itu juga ada reaksi yang bisa dibilang cukup menarik, dimana kita setiap kali ngetes level itu selalu ada upaya untuk buyersnya mempertahankan momentum pergerakan daripada Kava. Dan kalau dilihat lagi berdasarkan pergerakannya belakangan ini, kita cenderung membentuk semacam descending channel, atau ya biasanya di situasi kayak gini sih kecenderungannya dia break ke arah atas. Jadi lebih kurangnya dia mirip seperti falling wedge pattern atau descending broadening wedge pattern. Nah kenapa sih kalau misalnya kecenderungan descending itu market bisa terrebound? Karena every time sellers mencoba untuk menekan pergerakan harganya, itu selalu ada pihak-pihak lah kita bilang yang berusaha menahan pergerakannya. Bahkan kalau diperhatikan dengan seksama, setelah 2 kali ya Kava itu create lower low, sebentar saya hapus. Nah ini dia, setelah 2 kali dia create lower low, jadi ini first lower low ya, kemudian dia rebound dan dia create lower low lagi, which is di sini ini adalah low terakhirnya. Semenjak itu Kava nggak pernah create lower low, kita cuma sideways aja di antara range supportnya dan dekat dengan area range resistance-nya. Jadi kalau ditambahkan ini sebenarnya ada sideways lagi yang sedang berlangsung ya, dan ini menariknya terjadi di dekat level support. Jadi apakah pertanyaan berikutnya, ini sedang berlangsung proses akumulasi menjelang sentimen positif yang diciptakan oleh Kava sendiri ketika dia mau mainnet launch. Nah berbicara dengan situasi ini, kalau saya personally ngelihat sebetulnya ini ada peluang yang bisa dimanfaatkan karena jarak kita dekat level lowest-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih ya, ini kan ada lowest yang terbentuk ya pada tanggal 12 Mei, dan itu di kisaran 1,4 dolar ya, atau lebih tepatnya 1,409 dolar. Nah kemudian lowest lagi itu ada pada tanggal 18 Juni, ini pada saat crash di Bitcoin juga, Bitcoin create lower low pada kala itu ya. Kalau nggak salah ya, bukan lower low sih ya pokoknya drop di bulan Juni lah, low pada bulan Juni itu di kisaran 1,397 dolar. Dan terakhir itu di tanggal 19 dan di tanggal 21 kita juga ngetes lagi ke level 1,4 dolar. Setelah itu kita nggak pernah lebih rendah dari level 1,397 dolar tadi. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dengan situasi sentimen yang mungkin positif menjelang Kava mainnet launch ini, kita bisa lihat sebetulnya jarak kita ke bawah itu cenderung tipis ya, sekitar 10%. Meanwhile, kalau misalnya Kava memang berpeluang naik pada saat mainnet launch, kita let's say balik aja deh ke area sebelumnya, resistance sebelumnya itu udah 20%-an. Dan kalau misalnya kita beruntung ngedapetin Kava, mungkin reboundnya lumayan signifikan, mungkin aja kita bisa ngetes terhadap level resistance sebelumnya, dan itu kenaikannya sekitar 50% ya. Kenapa di level ini? Kalau kalian perhatikan di level yang sama juga terdapat support yang
terbentuk pada pergerakan di bulan Mei lalu. Jadi memang ini adalah dua area ideal yang mungkin bisa dicapai apabila kava sentimennya sangat positif menjelang mainnet launch nanti. Nah, tapi sekali lagi kalau kita lihat dari sisi risk rewardnya turunnya 10%, tapi opportunity untuk ke atas itu adalah 20 dan 50%. Apakah bisa terjadi? Ya tidak ada yang tahu, karena tergantung bagaimana whales juga mempermainkan pergerakan harga pada si kava ini. Cuman setidaknya based on pergerakan beberapa waktu lalu, kita bisa ngelihat kava itu udah mulai slowing down ya, udah mulai membentuk sideways. Jadi ibaratnya ada potensi atau possibility kava ini sedang dalam proses transisinya. Alright. Nah, kalau misalnya dilihat dari time frame hourly, sebetulnya lumayan menarik karena ada possibility kita bergerak di dalam sebuah ascending triangle yang lumayan besar, dan posisi terakhir itu sebenarnya kava sempat membentuk semacam descending channel juga, dan kita sudah break dari descending channel itu, bahkan kita sudah mereclaim exponential moving average 21, 34 dan juga 55, sudah terjadi bull cross di sini, dan pergerakan kava saat ini itu menurut saya berada dalam proses retestnya. Jadi walaupun kita tadi sempat break dari exponential moving average, tapi kalau di time frame 4 jam sebetulnya belum. Kita masih bertahan di atas level itu dengan buntut yang lumayan panjang, dan saat ini close candle pada jam 3 nanti itu akan menjadi penentu ya, apakah kava di sini bisa bertahan di atas exponential moving average atau tidak untuk time frame 4 jam. Sementara untuk time frame 1 jamnya, kalau kita lihat ini kita sudah melihat ada sebuah potensi kava bisa bertahan dengan terbentuknya si bullish engulfing candlestick pattern, dan terbentuknya itu di Fibonacci 50%. Jadi kalau misalnya ini saya hilangkan dulu, kalian bisa tarik dari bottom to topnya, dan level yang kita dapati saat ini adalah di kisaran level Fibo 50%. Jadi ada indikasi kava itu bisa bergerak seperti ini ya. Ini ekspektasi sementara, karena kembali lagi kita ngelihat ada sentimen positif di mana akan ada mainnet launch pada tanggal 12 Oktober nanti, dan sementara waktu ini kalau kita lihat kava so far ya bergeraknya bisa dibilang cukup lumayan. Nah, mungkin buat teman-teman yang skeptis berpikir bahwa ini kan bisa aja membentuk semacam head and shoulders. Nah, dari sini makanya kita perlu konfirmasi berupa pullback, dan pullbacknya itu harus mempertahankan level tertentu seperti misalnya level Fibo 38,2, sehingga kalau misalkan itu terjadi berarti ada konfirmasi setidaknya kava itu mungkin saja bergerak di dalam sebuah trend line seperti ini. Oke, jadi in the end kava nanti punya possibility untuk bertahan dulu, baru kemudian dia rebound lagi. Nah, ini adalah ekspektasi sementara. Ketika kita lihat price action secara keseluruhan, kava pada intinya masih berada di dalam descending channel time frame daily, dan kita masih punya resistance yang cukup powerful di kisaran harga 1,626 dolar. Kalau misalnya memang kava bullish, syarat utamanya adalah dia harus berhasil break dari 1,620 dolar ini dan confirm close di atas trendline serta big fan zone pada time frame 4 jamnya. Oke, jadi sementara itu dulu untuk update daripada kava. Kalau misalnya teman-teman setuju untuk kita update rutin menjelang mainnet launchingnya, make sure kalian bantu like video ini ya, up mungkin minimal di angka 500, nanti kita akan coba update rutin seperti CHZ terakhir. Alright, so teman-teman itu saja untuk update saya seputaran kava. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang menarik dari segi price actionnya. Thank you so very much for watching this video till the end, and God bless everyone. Jangan lupa subscribe channelnya. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Goodbye guys, cheers!